Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Jutaan nikmat telah kita rasakan, jutaan karunia telah kita nikmati, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan, nikmat sehat dan kesempatan. Karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin ibadah kurban yang lalu masih sama-sama sholat dengan kita, tapi saat ini mereka sudah tidak berada dengan kita karena sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada tauladan kita sekalian, Nabi akhirul zaman, Nabi yang kita jadikan tauladan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang selalu berusaha untuk istiqamah menjalankan sunnah dan ajarannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini kembali khatib berwasiat, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hadapan Allah yang paling mulia bukan karena harta, bukan karena tampan atau cantiknya, bukan karena tinggi atau rendah jabatannya, tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa di antara kamu. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita senantiasa menunaikan ibadah di bulan haji ini atau dalam bulan Idul Adha, tentu kita senantiasa teringat betul bagaimana sosok keluarga Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang senantiasa menjadikan sebuah rujukan, yang senantiasa menjadikan nafas tilas bagi saudara-saudara kita yang saat ini menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang senantiasa kita bisa ambil dari tarbiyah keluarga Ibrahim alaihissalam,
Yang pertama adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada keluarganya tentang keimanan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah merupakan nikmat yang paling utama. Iman adalah nikmat yang tidak semua orang merasakan. Iman inilah yang akan menghantarkan kita menuju keridhaan Allah sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ibu bapa saudara hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan iman kepada anak-anak kita, pendidikan iman kepada keluarga kita adalah merupakan yang sangat utama yang harus kita tanamkan. Ma'asyiral muslimin, muslimah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah merupakan sebuah nikmat yang paling utama karena semua ibadah yang kita lakukan akan bernilai di hadapan Allah kalau kita ada iman dalam hati kita. Begitu pula siapapun kita, kaya atau miskin pun kita, tinggi atau rendah jabatan kita, itu semua senantiasa tidak akan menjadikan sebuah ukuran untuk masuk surganya Allah. Tapi yang akan menjadikan sebuah ukuran adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, muslimah yang dirahmati Allah, begitu pentingnya iman. Allah Subhanahu wa taala berpesan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, muslimah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat saat ini begitu banyak di antara kita, di antara saudara-saudara kita yang senantiasa frustasi menghadapi hidup, yang senantiasa tergulung dengan masalah yang besar sehingga mereka sulit untuk keluar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman, hanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dicari ridhonya. Hanya Allah lah yang senantiasa tempat bergantung. Hanya Allah lah yang senantiasa memberikan solusi. Maka yakinlah betul, orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang tidak pernah frustasi, yang tidak pernah menyerah apapun yang senantiasa dihadapi. Ma'asyiral muslimin, muslimah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tanamkan keimanan kepada anak-anak dan generasi kita, karena anak-anak dan generasi kita akan hidup lebih sulit dibanding dengan zaman kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang tentunya harus kita pahami. Orang-orang yang beriman, dia akan senantiasa sami Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam lama menanti kehadiran putranya, tapi saat putranya sudah beranjak dewasa, menjadi putra yang soleh, ia diminta oleh Allah untuk disembelih. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan ujian keimanan yang sangat besar, mengorbankan anak yang senantiasa dinanti, mengorbankan anak yang senantiasa soleh dan sangat mengagumkan dan membanggakan.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ismail alaihissalam yang diminta oleh Allah untuk disembelih oleh ayahandanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keluar dari lontaran ucapannya, if'al ma tu'mar, kerjakan wahai ayahku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ismail alaihissalam diminta untuk mengorbankan nyawanya. Dia senantiasa meridhokannya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kita yang barangkali mungkin hanya diminta harta, kita yang mungkin hanya diminta waktunya, kita yang hanya diminta oleh Allah sebagian dari Allah yang Allah titipkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, termasuk kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita saat ini. Bukankah saudara-saudara kita kemarin banyak yang senantiasa dipanggil oleh Allah karena musibah Covid yang cukup lama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mana para ulama kita, para kiai kita, orang tua kita senantiasa berpesan, yang pertama yang wajib bagi manusia adalah bagaimana mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Bapak Ibu merasa bersedih ketika anaknya mendapat nilai matematikanya di bawah KKM atau di bawah standar. Silahkan Bapak Ibu bersedih ketika anaknya mungkin nilai bahasa Inggrisnya kecil. Tapi Bapak dan Ibu harus lebih bersedih ketika anaknya nggak bisa Al-Qur'an, ketika anaknya nggak bisa baca Al-Quran, ketika anaknya nggak bisa sholat, padahal dia sudah dewasa, padahal dia sudah lulus SD. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran iman yang senantiasa bisa kita ambil dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil daripada apa yang senantiasa dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail adalah bagaimana menata ukhuwah, menata persaudaraan. Ma'asyiral muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umat Islam ini kal bunyani wahid. Umat Islam ini bagaikan satu bangunan, yasuddu ba'dahu ba'dan, yang satu menguatkan yang lain. Idul Adha ini mengajarkan kita berbagi, mengajarkan kita peduli kepada sesama, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangi kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan di antara umat Islam adalah merupakan sebuah keharusan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan ini harus kita rajut, persaudaraan ini harus kita senantiasa kokohkan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Walaupun mungkin berbeda kulit, walaupun mungkin berbeda bahasa, walaupun mungkin berbeda suku bangsa, kalau di dalam hatinya ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Sakitnya ia, itulah yang kita rasakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini banyak saudara-saudara kita di belahan dunia sana
yang senantiasa menderita. Mereka tidak sebebas kita melaksanakan ibadah. Mereka senantiasa diintimidasi karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saudara kita di Palestina yang setiap hari senantiasa mendapatkan intimidasi dari Yahudi laknatullah, dari bangsa Israel yang sampai saat ini menjajahnya. Begitu pula saudara kita yang di Rohingya, mereka senantiasa lahir di sana, mereka senantiasa menumpahkan darah di sana, tapi mereka harus terusir karena mereka memeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita yang senantiasa satu dengan yang lain. Kita masih senantiasa bebas melaksanakan ibadah. Ini yang tentunya harus kita pertahankan. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, terutama dalam hal ini memasuki tahun politik, pasti di antara kita tidak sama. Mungkin di antara kita bisa berbeda, baju boleh tidak sama, organisasi mungkin berbeda-beda, pilihan partai mungkin kita tidak sama. Tapi kalau di antara hati kita ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah juga saudara kita. Walaupun mungkin beda pilihan, kalaupun mungkin beda pilihan, mereka atau kita semua yang senantiasa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kita pilih itu bukan hanya ditanggungjawabkan di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, salat dan kurban kita, saum kita, dan juga aktivitas ibadah yang lain senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga kita, anak-anak dan generasi kita selalu ditanamkan tauhid, selalu dikuatkan keimanan, dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan hal-hal yang akan memadaratkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dan maafkan kekhilafan kami ya Rabb, yang mungkin selama ini sering berpaling darimu ya Rabb, yang mungkin selama ini banyak kesalahan yang kami perbuat, banyak dosa yang kami lakukan ya Rabb. Ampuni dan maafkan kami ya Rabb. Kalaulah Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dan maafkan dosa ibu dan ayah kami ya Rabb. Ibu yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan kami dengan penuh kasih sayang, tetesan darah dan air mata menjadi saksi begitu sayangnya ibu kepada kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, kalaulah saat ini ibu-ibu di antara kami masih ada, masih Engkau berikan umur yang panjang ya Rabb, berikan kesehatan ya Rabb, berikan kebahagiaan ya Rabb, istiqomahkan dalam ibadah kepada-Mu ya Rabb. Berikan kesempatan kami untuk bisa berbakti kepadanya ya Rabb, untuk mengukir senyum di bibirnya ya Rabb, untuk mengukir kebanggaan dalam hatinya ya Rabb. Kalaulah ada ibu-ibu ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Rabb.
Ampuni khilaf dan salahnya ya Rabb. Jauhkan dari siksa kuburmu ya Rabb. Jangan sampai ibu kami yang telah sangat menyayangi kami mendapat siksa di alam kuburnya ya Rabb. Begitu pula ayah kami ya Rabb. Kalaulah ada di antara ayah-ayah kami yang masih ada, yang masih berada di alam fana ini ya Rabb, berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, istiqomah dalam ibadah kepadamu ya Rabb. Berikan kesempatan kami untuk bisa berbakti kepadanya ya Rabb. Berikan kesempatan kami untuk bisa membanggakannya ya Rabb. Begitu pula ketika ayah-ayah kami telah wafat, telah berada dalam alam bersama ya Rabb. Lapangkan kuburnya, jauhkan dari siksa kuburnya, berikan nikmat dalam kuburnya ya Rabb. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kami ya Rabb untuk mendidik keluarga kami ya Rabb, untuk mendidik anak-anak kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salihin dan salihat, anak-anak yang selalu mendirikan salat, anak-anak perempuan yang selalu menutup aurat ya Rabb. Hindarkan anak-anak kami dari pergaulan bebas, hindarkan anak-anak kami dari bahaya narkoba, hindarkan anak-anak kami untuk melakukan perbuatan maksiat ya Rabb. Mereka adalah harapan kami, harapan bangsa dan negara kami ya Rabb. Bagaimana bangsa kami jauh dari nilai-nilai kebenaran-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, tanamkan keimanan yang kokoh kepada anak-anak kami ya Rabb, sehingga dimanapun dan kapanpun ia senantiasa selalu ingat kepadamu ya Rabb. Jadikan mereka adalah investasi amal bagi orang tuanya ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, saat ini bangsa kami akan senantiasa melaksanakan sebuah demokrasi, memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Ya Allah ya Rabbana, jadikan pemimpin kami ya Rabb pemimpin-pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu ya Rabb, sehingga apa yang dilakukan betul-betul tulus untuk rakyatnya dalam beribadah kepadamu ya Rabb, bukan hanya pencitraan. Yang diperjuangkan bukan hanya keluarganya, bukan hanya koleganya, tapi betul-betul untuk memperjuangkan rakyatnya ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, luruskan kepada hati-hati kami ya Rabb untuk bisa memilih pemimpin yang senantiasa diharapkan tidak tergiur dengan uang dan iming-iming lain yang dijanjikan ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan persatuan di antara kami ya Rabb, kokohkan ukhuwah di antara kami ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min as-salihin, Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna salatana وصيامنا وقيامنا والقعان وسجودنا وتخسؤنا والتضرعنا والتمن تسلنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita kerjakan. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.